Bapa, biarlah firman-Mu sore hari ini bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh boleh hidup di dalamnya, mengalaminya, dan mengalami buah yang berkelimpahan. Mari berbicara buat kami Tuhan, kami mau belajar, kami mau dididik, kami mau diteguhkan dan dikuatkan. Kami serahkan semuanya dari awal sampai akhir, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Ini pertama kali saya hadir di kebaktian jam 6. Biasanya kita kan jam 4 sudah selesai, Saudara. Saya bersyukur Tuhan masih kasih kekuatan sampai jam 6. Saya mau ajak Bapak Ibu membuka Kejadian 26. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Merangkum seluruh session sepanjang hari ini, saya ingin menantang Bapak Ibu di saat-saat yang sulit kata orang, seperti sekarang ini, katanya inflasi, dan katanya tahun depan kita menghadapi krismon, resesi, tapi saya mau menantang Bapak Ibu, kita boleh mengalami breakthrough justru di titik terendah, seperti yang dialami oleh Kejadian 26 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Saya berdoa bahwa kita akan mulai masuk mengalami di mana Tuhan bekerja di atas keterbatasan. God working beyond limit. Saya ajak kita melihat Kejadian 26 ayat 12. Ini ayat yang saya sangat suka Bapak Ibu. Terutama ayat 13. Enak sekali didengar. Coba Bapak Ibu lihat ya. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Coba Bapak Ibu kalau tidak percaya rasakan. Dan Alkitab menuliskan begini. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Terus terang kalau saya ganti dengan nama saya, menyenangkan sekali di telinga saya. Kalau tak ganti nama saya, Bapak Ibu boleh ganti nama sendiri dan rasakan sensasinya. Orang bilang sekarang inflasi. Betul ya Bapak Ibu? Betul ya, beberapa manggut-manggut. Inflasi ya. Tanpa terasa harga barang naik luar biasa. Dan banyak yang meramalkan, terutama ahli ekonomi, tahun 2025 kita akan menghadapi resesi atau krisis moneter. Tapi kalau Anda melihat Kejadian 26, Anda akan tahu bahwa Ishak adalah orang yang mengalami kondisi krisis moneter, inflasi, resesi, apapun namanya, yang menurut saya lebih berat daripada kondisi sekarang. Kenapa saya bilang lebih berat? Anda lihat ayat 1. Dalam Kejadian 26 ayat 1 dituliskan begini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Saudara, Alkitab menuliskan timbul kelaparan. Saya sering cerita mengenai ayat ini. Terjemahan aslinya menuliskan begini. Masa kekeringan yang sangat panjang. Masa kekeringan yang sangat panjang. Kalau di Timur Tengah, masa kering yang sangat panjang. Itu beda dengan Indonesia. Tanah mereka betul-betul keras seperti batu. Dan hujan tidak terjadi bertahun-tahun, bukan 1-2 bulan, tapi tahunan. Kalau penduduk sebuah kota
itu mata pencariannya IT, saudara. Hujan ndak hujan, ndak ngaruh. Betul ya? Kalau penduduk sebuah bangsa, mata pencahariannya katakan mungkin bidang accounting misalnya. Maka hujan ndak pengaruh. Tapi bagi sebuah bangsa yang penduduknya 90% lebih, mata pencariannya pertanian, maka kalau ndak ada hujan itu namanya neraka, saudara, kiamat. Dan inilah situasi yang terjadi pada Kejadian 26 yang membuat apa, saudara? Terjadi kelaparan. Alkitab tidak menceritakan berapa banyak orang yang mati. Tapi saya sangat yakin karena begitu parahnya kekeringan, pasti banyak orang mati. Cuman Alkitab tidak ceritakan, saudara. Dan menurut saya itu sebabnya yang dialami oleh Ishak itu lebih kritis daripada kondisi Bapak Ibu dan saya. Lebih kritis, saudara. Tapi kita akan belajar bagaimana orang dalam kondisi kritis seperti ini, tanah membatu, hujan tidak ada. Berarti dengan kata lain, apa yang ada di bumi semuanya jalan buntu. Setuju enggak Bapak Ibu? Kalau zaman sekarang itu kira-kira beginilah. Modalnya enggak ada. Kerjaan enggak dapat. Kenalan juga enggak punya. Mungkin orang enggak ada yang percaya. Mungkin saudara bilang umur sudah terlambat. Beberapa waktu yang lalu seseorang mengirimkan pesan. Dia stres karena dia bergumul soal finansial. Umurnya sudah 40 tahun lebih. Dia bilang, saya mencari pekerjaan kemana-mana tidak diterima, Bu. Karena 40 tahun lebih. Nah, inilah yang terjadi pada Ishak. Tanah kering, hujan tidak ada. Inilah batasan-batasan kesulitan yang dialami oleh Ishak. Saya tidak tahu kesulitan saudara. Mungkin saudara bilang pekerjaan jalan. Mungkin saudara bilang penjualan mandek. Mungkin saudara berkata bunga naik terus. Perputaran bunga lebih cepat daripada perputaran masuknya income. Mungkin itu yang Bapak Ibu dan saudara alamin saat ini. Dengan kata lain, sikon saudara, ya 11-12 lah dengan kejadian yang dalam pengalaman Ishak. Tapi saya mau kasih kabar gembiranya begini loh Bapak Ibu. Kabar gembiranya begini. Ishak di dalam kondisi titik terendah, tapi dia mengalami panenan 100 kali lipat. 100 kali lipat itu sama dengan 10.000%. Anda boleh cek perusahaan manapun, setahu saya tidak pernah ada yang mendapatkan perlipatan 10.000%. 200% masih banyak. 300% cuan masih ada. Bahkan mungkin sampai 500%. 1000% saya nggak yakin. Apalagi 10.000%, 100 kali lipat. Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Tetapi yang mengagumkan adalah begini. Justru berkat Tuhan terbesar, breakthrough yang terbesar, blessing Tuhan secara finansial yang terbesar buat Ishak, justru terjadi di saat yang paling rendah, paling sulit, paling tidak mungkin. Saya mau kabar gembira ini terjadi pada Bapak Ibu, bahwa kalau Anda kondisinya hari ini sedang sulit, titik terendah saudara justru sangat diincar sama Tuhan. Bukan Tuhan suka saudara ada di titik terendah, tapi Tuhan suka sekali memakai titik terendah menjadi kesempatan untuk dia memberkati dan melakukan mujizat. Sebab ketika Tuhan memberkati saudara di titik terendah, maka saudara akan berkata, ini bukan saya, tapi ini Tuhan. Maka saudara akan berkata, cuman karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Nah, Tuhan paling demen yang begitu Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Anda sulit, Anda dalam kondisi yang terpuruk, Anda seperti jalan buntu, saya mau beritakan kabar gembiranya, ini justru kesempatan emas, saudara akan booming. Saudara akan naik daun, saudara akan dipromosikan, saudara akan diberkati. Amin. Saudara, saya sering katakan pada jemaat belakangan ini begini. Saya berdoa Bapak Ibu menangkap ya. Badan kita boleh di bumi. Badan. Saudara nginjak bumi belum? Saya khawatir tempat duduk saudara sangat nyaman. Dari sini saya bisa lihat mana yang begini. Anda pikir dari sini tidak kelihatan? Kelihatan. Karena posisi Anda menaik gitu. Jadi ini kelihatan. Kebetulan saya dikarunia Tuhan mata elang.
Saya lihat dari jauh kelihatan. Itu sebabnya saya sering menemukan duit. Kenapa? Saya lihat dari jauh ada duit, saya langsung kelihatan. Jadi saya bisa tahu ada yang gini. Ada yang gini tadi. Saya tahu duduk saudara sangat nyaman. Tapi saya berdoa gini. Saudara nginjek bumi enggak? Atau sudah masuk langit ketujuh? Lagi di awan-awan? Lagi mimpi-mimpi di tengah banyak tumpukan emas kali ya? Menginjak bumi? Saya mau bilang sama Bapak Ibu. Ishak hidup di bumi sama seperti saudara dan saya. Kita hidup di bumi, tapi kita tidak boleh membiarkan apa yang di bumi membatasi. Saya ulangin, kita hidup di bumi, tapi kita tidak boleh membiarkan apa yang ada di bumi membatasi kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada satu kewarganegaraan yang saudara punya yang saudara lupa. Saya mau kasih ilustrasi begini. Saya bersyukur dikasih Tuhan permanent resident Australia, PR. Kalau Amerika bilang green card. Saya bersyukur. Seminggu yang lalu saya khotbah di sebuah gereja. Ada promosi. Ada diskon medical check up. Harusnya 1 juta sekian. Dipotong-potong-potong jadi 300 lebih. Pokoknya murah lah. Komplit. Ketika orang melihat itu, wah ini murah nih. Medical check up gratis. Kok gratis? Medical check up 300.000. Murah kan? Dari 1 juta jadi 300.000. Kalau saya nggak inget saya ini punya kependudukan Australia. Kalau saya ini nggak inget saya ini punya permanen residen Australia. Maka saya akan happy seperti yang lain. Lagi promo nih medical check up di sini, lagi promo. Maka saya mungkin seperti orang lain akan ikut-ikutan antri dan daftar untuk mendapatkan medical check up seharga 300.000. Padahal saya punya kependudukan Australia, green card-nya, yang membuat saya mendapatkan fasilitas di mana medical check up di sana komplit gratis. Nah, saudara dan saya seringkali seperti ini. Kita ini lupa kita punya green card yang lain selain Indonesia. Kalau saya Australia, saudara punya green card yang lain selain di bumi. Namanya green card surga. Artinya begini loh. Anda cukup survive, bertahan hidup dengan kondisi yang ada, tidak menang-menang. Karena Anda terus terlalu di bumi terus. Gitu loh Bapak Ibu, di bumi melulu. Anda tuh lupa, Anda tuh punya kependudukan green card surga. Di bumi bisa ada krisis, di surga tidak ada krisis. Di bumi ada kekeringan seperti yang dialami Ishak. Tapi bersyukur Ishak itu ingat kalau dia punya green card surga. Dan surga tidak butuh tanah dan hujan untuk mengirimkan panen. Betul enggak? Surga untuk mengirimkan panen tidak butuh hujan, tidak butuh tanah yang subur. Ini yang saya maksud. Saudara boleh hidup di bumi, tapi saudara enggak boleh lupa. Jangan biarkan apa yang ada di bumi membatasi saudara. Jangan biarkan keterbatasan saudara soal modal, soal kondisi pekerjaan, soal inflasi, soal resesi, membuat saudara sumpek. Sampai akhirnya saudara datang hari Minggu, saking sumpeknya dari Senin sampai Sabtu, hari Minggu saudara tidur. Karena sumpek, lelah. Mari saya ajarin Bapak Ibu satu tips sederhana. Kenapa Ishak bisa ngalamin panen 100 kali lipat? Kita lihat ayat yang kedua. Kita lihat Bapak Ibu. Di ayat kedua, Tuhan bilang begini. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saya mau fokus kata-kata ini. Diamlah
di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Berarti negerinya sudah dikasih tahu Tuhan gak Bapak Ibu? Belum ya? Karena Alkitab menuliskan diamlah di negeri yang akan kukatakan. Berarti sudah tahu gak Ishak negeri yang mana? Belum. Lalu yang ketiga. Nah jaraknya cuma 1 ayat Pak. Tapi Anda kalau lihat ayat 3. Dituliskan di ayat 3. Tinggallah di negeri ini. Barusan di ayat 2 Tuhan bilang diamlah di negeri yang akan kukatakan. Berarti kan belum. Lalu di ayat 3 ternyata negerinya sudah dibocorkan. Di mana? Di negeri ini. Ayatnya cuma selisih 1 jarak. Tapi Anda jangan salah, di dalam realitanya tidak ada langsung. Jadi ada jeda waktu, Bapak Ibu nangkep. Jadi antara ayat 2 dengan ayat 3 ada jarak waktu di mana Ishak itu nunggu instruksi Tuhan. Saya ulangin, ada jarak waktu Ishak itu nunggu sampai Tuhan itu bilang kemana dia harus melangkah. Nah sore hari ini secara simpel saya mau cerita pada Bapak Ibu bagaimana kita bisa mengalami seperti Ishak, badan kita di bumi. Tapi kita tidak dibatasi oleh tanah dan hujan. Dan kita bisa tetap ngalamin panen yang ajaib seperti yang dialami Ishak. Gimana caranya? Izinkan saya memakai satu kata. Diamlah. Kenapa saya bilang diam? Karena antara jarak ayat 2 dengan ayat 3, Ishak nunggu. Ishak tidak potong kompas. Ishak tidak ketakutan kayak cacing kepanasan. Ishak tidak panik cari utangan gandum. Ishak tidak panik mencari bantuan dari orang lain. Ishak cuman nunggu. Diam. Pekerjaan paling gak enak di saat kepepet adalah diam dan nunggu. Karena pasti rasanya ini pantat banyak bisulnya. Nggak tahan. Tapi izinkan Bapak Ibu, satu kata ini sangat mujarab, yaitu belajar rest di dalam Tuhan. Nunggu. Maksudnya nunggu gimana? Saya ajak lihat satu firman Tuhan. Yuk buka Bapak Ibu. Markus pasal 5 ayat yang ke-34. Markus pasal 5 ayat 34. Bapak Ibu mau ngalamin miracle, mujizat. Belajar yang namanya jedah ayat 2 dengan ayat 3 tadi. Ishak nunggu Tuhan belum bekerja. Ishak menunggu Tuhan belum menyatakan sesuatu. Ishak cuman diem dan itu pekerjaan paling gak enak. Suruh belajar istirahat nunggu Tuhan. Mari saya ajak membuka Markus 5 ayat yang ke-34. Saudara lihat terjemahan bahasa Indonesia. Seorang wanita pendarahan 12 tahun menjamah Yesus lalu sembuh. Sudah sembuh. Ayat 34 ini, wanita itu sudah sembuh. Tapi ada kata-kata aneh yang Yesus ucapkan. Lihat. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah ini kan ngerti, menyelamatkan engkau sembuh kan? Tapi ada kalimat aneh. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Loh, saya waktu baca kalimat ini bingung Bapak Ibu, karena wanita ini sudah sembuh. Kenapa Tuhan bilang begini? Pergilah dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini cocok kalau dia belum sembuh. Tapi kalau Anda baca sebelumnya, wanita ini sudah sembuh. Kok Tuhan bilang, sembuhlah dari penyakitmu? Ternyata terjemahan kita kurang pas. Terjemahannya gini, bahasa Inggris ya, bukan sok bahasa Inggrisan. Tapi setelah itu saya akan translate ke Indonesia. Pergilah dengan selamat, itu bahasa aslinya gini. Go into the realm of peace.
Saya ulangin. Go into the realm of peace. Apa itu Bu artinya? Masuklah ke dalam alam kedamaian. Bukan mati ya. Go into the realm of peace. Masuklah ke dalam alam kedamaian. Bahasa aslinya menarik sekali. Go into the realm of peace terjemahnya adalah pakai kata resort. Pernah dengar kata resort? Bapak Ibu kalau saya bicara resort, Bapak Ibu bayangkan apa? Bayangkan apa? Istirahat, setuju. Kalau dengar kata resort apa? Bali, buat Pastor Andrew Bali. Kalau mendengar kata resort apalagi yang terbayang? Naik kapal. Naik kapal apa Bu? Naik apa? Oh penginapan, villa gitu ya. Terus ngapain? Kalau ada dengar kata resort apa yang Anda pikirkan? Istirahat, hangat-hangat, minum teh, pisang goreng, holiday jadi ngiler saya. Terus apa lagi? Nggak mikirin utang, nggak mikirin bayar, nyantai, seneng-seneng, happy-happy, pokoknya nggak mikirin beban, betul? Ternyata mengagumkan, Tuhan bilang begini kepada perempuan yang sembuh tadi. Masuklah dalam kondisi resort dan engkau akan stay healed, remain healed. Itu beda banget. Artinya begini, masuklah ke dalam alam resort, maka kamu akan tetap di dalam kesembuhanmu. Saya nangkep berarti gini, kalau dia ndak resort berarti kambuh. Iya kan? Masuklah di alam resort, maka kamu akan tetap tinggal dalam kesembuhan. Saya menangkap begini Bapak Ibu. Ternyata kalau hati kita dalam kondisi resort kayak holiday, tenang, santai, gak panik, gak tertekan. Ternyata di situ kamu akan tetap tinggal dalam mujizat. Saya ulangin. Kalau hati Anda tenang, dalam kondisi resort, menikmati, nyantai, tenang, gak kepikiran, gak panik, maka mujizat akan berdatangan dalam hidup saudara. Serius. Saudara, saya baru tahu nih ya. Kalau Anda lihat cerita Yesus, dia selalu punya waktu untuk resort. Saya melihat Pastor Andrew diberkati Tuhan luar biasa. Setiap minggu pasti lari sana, lari sini, pindah sana, BSD Pluit, sini, apapun tempatnya, saya tidak tahu. Saya dulu kalau WA dia jawabnya cepat. Sekarang WA dia lama. Dan tidak terjawab akhirnya, mending kalau akhirnya terjawab. Sudah lama, ini curhat ini, setengah protes. Sudah lama tidak terjawab, di ghosting bahasanya anak muda. Saya ini di ghosting sama Pastor Andrew. Kalau WA di ghosting, saya baru ngerti itu istilah dari anak muda, di ghosting. Jadi lama, kenapa? Sibuk. Sudah sibuk dengan bayi-bayi besar. Masih ada bayi kecil plus bayi besar. Satu bayi itu seluruh dunia ribut. Ya toh? Sibuk. Saya mengerti. Jadi tidak boleh marah kalau di ghosting. Saya mengampuni. Dan menerima dengan pasrah. Dan berharap mudah-mudahan semua lancar karena dia tidak membaca pesan saya. Kalau Anda lihat hidup Yesus, mirip dengan Pastor Andrew. Sibuk. Pindah BSD Pluit. Moi. Anda lihat Yesus dari kitab Markus itu. Saya baca urutannya. Saya ngelihat itinerary-nya Yesus itu serem. Anda bayangkan ya. Di dalam Markus pasal 4. Alkitab menuliskan Yesus sempat tertidur. Kemudian apa? Dia menyembuhkan orang kerasukan. Setelah menyembuhkan orang kerasukan, dia naik perahu tidur lagi. Setelah naik perahu tidur lagi, dia ketemu Yairus.
ketemu wanita pendarahan. Setelah itu dia menyembuhkan 5.000 orang. Setelah menyembuhkan 5.000 orang, Yesus menyendiri, menghindari orang-orang. Ngapain? Resort lagi. Jadi artinya, gini loh Bapak Ibu. Resort atau istirahat bukan berarti tidak bikin apa-apa. Tapi yang paling penting, ini sama ini. Yang di dalam ini tenang dan rest. Maka mujizat akan terjadi. Ini sama ini tenang, mujizat itu akan sensitif sekali datang kepada saudara. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya juga ngalamin. Setiap kali ini sama ini tenang, mujizat terjadi. Bapak Ibu pernah tahu singa? Saya baru tahu kalau singa yang dilepaskan di hutan rimba, ternyata itu mengagumkan, punya kelenjar endokrin yang 25 kali lebih berat daripada singa bahkan singa yang bukan di hutan rimba, tapi di kebun binatang. Kenapa? Karena di hutan rimba, hormon stresnya itu naik. Karena dia terpacu untuk bersaing. Dia terpacu untuk ngejar setoran. Dia terpacu untuk menduduki tanah. Dia terpacu untuk menduduki teritori. Bukankah sama seperti Anda, orang Jakarta? Anda terpacu untuk bersaing, Anda terpacu kerja terus, Anda terpacu untuk kejar setoran, Anda terpacu untuk bayar cicilan. Sampai akhirnya hari Minggu tidur di GSJS. Itu saking terpacunya saudara. Anda tanpa sadar hormon endokrin Anda membesar. Dan ketika hormon ini membesar, jangan senang. Singa yang hidup di hutan rimba umurnya lebih pendek Pak. Serius, umurnya lebih pendek singa yang hidup di hutan rimba. Saudara tahu binatang apa yang umurnya panjang? Pasti tahu kan? Apa? Kura-kura. Anda tahu kenapa umur panjang? Krisis nih. Inflasi. Oh jalan ketap-ketip. Gimana nih bayar cicilan? Oh gitu. Nggak nutut nih. Penjualan turun drop drastis. Oh. Tapi yang gini nih yang umur panjang Bapak Ibu. Bapak Ibu bilang lolo. Yang gini nih yang umur panjang. Makanya bersyukurlah kalau Anda enggak punya otak. Kenapa? Karena makin punya otak, makin pinter, makin stres, makin umur pendek, Pak. Anda mau umur panjang? Bersyukurlah kalau Anda dibodoh-bodohin. Karena Anda adalah calon-calon pemilih umur panjang. Gimana nih, Pak? Sejar setoran. Hah? Sembayang. Duit dari mana sembayang terus? Doa. Emang dia datang? Datang. Gimana caranya? Tidak ada yang mustahil. Maksud saya bukan nyuruh Bapak Ibu gak kerja. Maksud saya hatimu tenang. Maka apa yang terjadi? Area di mana hati resort. Itu area di mana Tuhan mencurahkan mujizat. Lo gak percaya? Kalau Anda melihat kejadian. Anda ingat kisah penciptaan kan? Berapa lama Tuhan menciptakan langit bumi dan semuanya? 6 hari, pintar, lulus semua sekolah minggu. Lalu di dalam kejadian dituliskan begini, hari ke-7, ngapain? Nah kalau Anda baca di kejadian 2, di hari ke-7 itulah Tuhan memberkati. Anda baca, hari 1 sampai 6 Tuhan menciptakan. Apa yang ditulis Alkitab? Allah menciptakan, Allah melihat bahwa itu baik. Tuhan menciptakan binatang-binatang, lalu Tuhan melihat semua yang baik. Tapi waktu hari ke-7, Allah memberkati hari ke-7. Saat hatimu rest, tenang dengan Tuhan, berkat turun. Saya mau kesaksian nih Bapak Ibu. Saya selalu ditanya teman-teman, kerasan gak buruh di Perth? Jujur ya, enggak. Sampai hari ini tidak betah. Saudara sudah tahu penyebabnya. Sebetulnya bukan penyebab karena mall tutup jam 5.
Bukan itu, ya itu juga sih. Karena saya enggak punya pilihan Pak. Surabaya jam 5, saya ke mall baru jam 7. Di Australia jam 5 sudah suruh masuk rumah. Di Australia itulah saya mendapatkan pewahyuan tentang drakor. Saya jadi tahu nama aktris-aktris, saya tahu Cha Eun-woo, saya tahu Min Yoo, saya tahu Kim So Hyun, saya tahu So Joong Ki, saya tahu Park Shin Hye, Han So Hee, Yoon Bin, tahu semuanya. Melebihi dari kemampuan saya membaca Alkitab. Menurut saya bukan kenaikan tapi penurunan. Kenapa? Karena dia ngapa-ngapain. Saya ditanya, Bu Ruth kenapa sih enggak betah? Kan enak, rest. Saya bilang kelamaan restnya. Bukan fisik yang saya bilang Bapak Ibu. Hati saya waktu ada di Perth enggak pernah tenang. Bapak Ibu boleh tanya suami saya. Setiap kali saya ke Perth enggak butuh waktu 1 minggu Pak. Saya langsung begini. Suami saya paling sumpah kalau lihat saya. Nggak ngomong apa-apa, cuman. Saya kenapa nggak betah di Perth? 2 alasan. 1, nggak punya teman. Masa nggak punya teman? Bu Ruth ini kan kenalannya banyak. Di Perth itu Pak, semua orang kerja. Jadi saya nggak punya teman. Karena saya tok yang gak kerja. Dulu saya punya teman dari Surabaya. Kemana-mana kami bersama seminggu tuh 2, 3, 4 kali itu sampai. Jadi saya gak merasa kesepian. Tapi tahun ini dia dapat kerja. Saya kehilangan teman. Gak punya. Senin sampai Jumat. Bahkan mereka bisa kerja sampai Jumat. Minggu pun kadang-kadang dapat shift hari Minggu. Minggu mereka ke gereja. Kapan? Kalau Surabaya kan beda. Hari Senin ketemu si A, hari B ketemu hari Selasa ketemu B. Terkenal saya. Social clubnya banyak. Di Australia sepi Pak. Gak punya social club Pak. Kedua, ini alasan utama. Gak punya income. Kenapa gak punya income Bu? Karena gak kerja. Kenapa gak kerja? Karena tidak diterima. Kok bisa? Lah itu. Saya terakhir ditawarin teman. Bu Ruth, perusahaan saya lagi butuh orang. Saya sudah mendaftarkan nama Ibu Ruth. Bu Ruth mau gak? Lu Taci tidak tanya saya dulu, langsung daftarkan karena merasa saya mau. Ya gak apa-apa sih, saya mau. Kerja apa Ci? Bersihin dapur. Oh ya mau. Gampang kan? Gak butuh sekolah S1 dulu kan? Gampang. Mau Ci? Pasti keterima Kak Ci? Pasti mereka butuh orang. Saya sudah masukkan nama Bu Ruth. Nama saya ini Ci, oke. Makasih ya Ci. Ya. Nanti tunggu, gak lama kok dipanggil. Itu saya daftar sekitar bulan Mei. Sampai hari ini Pak. Gak dipanggil. Keterlaluan loh. Saya mau tanya, Anda lihat saya. Dari ujung rambut sampai ke kaki. Memenuhi syarat toh untuk bersihin dapur. Masa gini gak boleh? Oke toh, oke kan? Oke toh. Gak diterima, keterlaluan kan? Saya disuruh apa Pak? Saya cuma bisa garuk-garuk kepala, gak boleh kerja sama Tuhan. Tapi saya ngelawan. Kok nakal Bu ngelawan? Gimana Pak? Tiap hari ngelihat pengeluaran Pak, sekali makan ayam ria. Aduh, enak, di situ paling enak. Tapi kan pakai rate Australia, 3 porsi $80, 800 ribu Pak. Terus beli kerupuk udang Bu, 1 plastik $5 isi 2, kecil-kecil. Sakit hati, makanya saya bawa kerupuk sendiri dari Surabaya, jengkel saya. Pengeluaran jalan terus Pak, masukan tidak ada, stres. Bulan Mei kemarin saya stres. Saya ngomong sama Tuhan,
punya duit loh. Stres saya. Tiap hari Pak stres. Loh Burut bisa stres Pak, saya manusia Pak bisa stres. Loh pendeta lain enggak bisa. Pendeta lain bisa Pak, cuma enggak ngaku. Sebab kalau ngaku Pak, brandingnya turun Pak, merosot. Saya enggak pusing Pak, memang saya stres kok. Stres Pak. 1 hari 2 hari enggak apa-apa, terus-terusan. Anda tahu sekali beli bensin berapa? Beli bensin kan tiap minggu. Kalau Bapak Ibu di sini di Jakarta pasti banyak pengeluaran bensin ya. 1 minggu berapa Pak bensin? Berapa ratus ribu Pak? Ada yang bisa nyebut? 500. Separuhnya saya. Saya bensin 1 juta. Tiap minggu. Ngirit loh itu. Saking ngiritnya apa? Kalau ada temen keluarin mobil, nonot mobilmu aja ya. Sampai menjijikkan seperti itu kan. Stres. Ngomel sama Tuhan. Tuhan, kamu sih tidak boleh aku kerja. Gini stres loh, tidak ada duit. Tapi Bapak Ibu tahu makin ngomel, Tuhan makin diem. Saya ngerti sekarang. Kenapa Tuhan diem. Bapak Ibu kalau ketemu orang ngomel, Anda ladenin? Enggak. Didiemno toh? Iya. Karena Anda ngomong juga percuma. Jadi kalau Anda mau mendengar Tuhan, jangan ngomel. Kalau Anda ngomel, Tuhan diem. Saya ngomel kira-kira 2 minggu. Tiap hari datang, Tuhan tidak ada kerja. Aduh hari ini belanja habis segini. Aduh gimana ya, kok gini ya. Mau sampai kapan ini kayak gini. Aduh setengah mati, di Surabaya aku berlimpah-limpah. Makanannya banyak, murah-murah, sampai tambah bundar. Semua puasa batal setiap kali menginjak kaki Indonesia. Saya ini niat puasa loh Bapak Ibu, intermittent, gagal terus. Pokoknya ke Indonesia rusak deh. Gagal. 2 minggu saya stres. Tuhan bicara. Resort nak. Resort. Anda tahu cara saya resort? Saya tarik napas. Ingat lagi stres. Nyembah. Saya tenangkan hati saya. Lalu saya akhirin penyembahan saya dengan berkata, Tuhan, aku pasti tidak mungkin kelaparan. Jadi tidak mau mikir. 2 minggu stres bulan Mei. 3 atau 2 hari kemudian seseorang telepon. Bilang begini. Burut, saya tiba-tiba mendengar Tuhan bicara. Bicara apa Pak? Saya disuruh transfer duit. Katanya Tuhan supaya hati Ibu Ruth tidak stres. Yang saya bingung kok Tuhan bocorin sampai detail itu loh. Kan ngisi-ngisi nih toh Bapak Ibu. Maksudnya Tuhan ngomong, nak berikan uang buat anakku cukup toh titik. Enggak loh. Ini orang bilang Tuhan jelas bicara supaya hati Bu Ruth gak stres. Jadi kan aku bocor jadi kan. Aibku terbuka kan. Lalu saya tanya, loh Pak beneran? Tuhan itu bicara, iya Tuhan ngomong kasih anakku Ruth bilang supaya dia tidak sumpek dan tidak stres lagi. Loh itu persis sih. Ya sudahlah, sudah ketahuan. Saya ditransferi. Wah, 20.000. Kalikan sendiri, cari tahu kursnya berapa. Langsung saya tidak stres. I'm so happy. Sampai kapan bertahan? Bulan depan stres lagi. Bulan depan stres lagi. Ini namanya, saya bersyukur Tuhan kok sabar sama hamba Tuhan model kayak gini. Semua karena kemurahan Tuhan. Tapi saya menangkap satu hal. Saat hati kita tenang, mujizat terjadi. Kemarin teman saya kesaksian gini. Saya baru tahu dia 2 tahun tidak ada omset. Nah ibu kenal dia. 2 tahun tidak ada omset. Saya baru tahu kemarin lusa. Serem gak? Dia bilang bunga keteteran. Gak nutut. Stres. Dia kesaksian simple. Dia bilang gini.
C, aku sampai pada satu titik, aku pasrah. Dan aku bilang gini, Tuhan, saya tidak mau mikirin. Saya tidak mau mikirin. Saya sudah mencoba yang saya bisa, saya tidak mau mikirin. Saya serahkan semua ke Tuhan. Saya mau percaya Tuhan akan pegang kendali. C, hati saya tenang. Walaupun omset belum ada. Hati saya tenang. Ya ampun, baru tenang. Tidak lama saya dapat telepon. Saya dapat calon omset besar sekali. Dan ini kesimpulannya. Iya ya, saat hati kita tenang, lihatlah mujizat terjadi. Saya mau akhiri dengan satu ayat. Lihat Keluaran 14. Ayat 13. Keluaran 14. Ayat 13. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Kata-kata bahasa Indonesia, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Bahasa Inggrisnya begini, be still and see the salvation of the Lord. Be still, Anda tahu artinya be still. Jadilah tenang dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Saat engkau tenang, engkau melihat mujizat. Tenang dulu, jangan panik langsung cari hutangan. Jangan panik langsung gredek kartu kredit. Jangan panik langsung cari pertolongan dari manusia. Tenang dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yuk kita sembahyang. Saya mengundang pemain musik. Terima kasih Bapak sudah menemani saya sepanjang hari ini. Seperti di kafe-kafe. Kalau ada musikan gini kayak kan di kafe, saudara ya. Saudara, Tuhan membawa Ishak ngalamin. Tanah ndak ada, hujan ndak ada. Tapi Musa melihat mujizat. Ishak mengalami berlipat gandaan. Kapan Ishak belajar untuk menunggu dalam ketenangan. Tanah tidak bisa memberikan hasil, hujan tidak bisa mendukung, panenan datang dari Tuhan. Amin. Tuhan bisa gerakkan orang dari manapun loh Bapak Ibu. Anda bilang, Bu, omset saya turun, Bu, penjualan saya terjun bebas. Tenang. Dan lihatlah. Tiba-tiba ada telepon. Tuhan bilang, saya disuruh ini supaya kamu tidak stres. Saya nangis waktu dengar kata-kata itu. Kenapa saya nangis? Karena Tuhan care ya sampai kata-kata itu dimasukkan dalam pesan sponsor. Tuhan care banget dengan kesetresan anaknya. Tuhan itu peduli dan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Ada satu pujian yang sepanjang hari ini tadi dinyanyikan anak saya. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Yuk kita berdoa sebentar. Tuhan, ada banyak hal-hal yang menjadi batasan dalam hidup anak-anak-Mu yang hadir malam ini. Mungkin mereka mengalami keterbatasan soal modal, soal penjualan, soal pekerjaan mereka, soal harga, soal usia, yang membuat mereka harus tertutup jalannya. Tapi malam ini Tuhan ingatkan kami kembali. Kami boleh hidup di bumi ini. Tapi kami punya akses surga yang tidak dibatasi oleh semua itu. Dan ajarin kami untuk memberi kesempatan kepada Tuhan. Untuk melakukan bagian Tuhan. Dengan belajar untuk hati kami tetap tenang teduh di hadapan-Mu. Kami percaya di dalam saat kami tenang, keselamatan dari Tuhan akan terjadi. Kuatkan semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa sebelum tahun ini selesai. Bahkan banyak dari mereka akan melihat breakthrough.
dan terobosan yang luar biasa. Hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak pernah terfikirkan. Bahkan hal-hal yang mereka berkata, kok bisa ya? Karena tanah aku tidak punya, hujan pun tidak ada. Tapi Tuhan bisa memberikan panenan yang ajaib, yang luar biasa. Itu juga akan terjadi kepada kami semua. Karena Ishak dan kami punya Papa yang sama, punya Tuhan yang sama. Terima kasih Bapa. Meteraikanlah firman-Mu buat setiap kami semua. Berkati GSJS Jakarta. Berkati Pastor Andrew bersama istri. Berkati seluruh pengurus-pengurus. Mereka butuh kekuatan ekstra. Tapi lebih lagi Tuhan, berikan mereka kekuatan untuk bisa tetap selalu rest dengan Tuhan. Karena kami percaya di saat mereka beristirahat, disitulah mujizat Tuhan dilimpahkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami mengembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang bersyukur katakan, amin. Tuhan memberkati.